Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aulia Maharani dari kelas 10 Akuntansi 4 dari kelompok 3. Di sini, saya akan mempresentasikan materi kompetensi personal. Baik, kita langsung ke materinya. Sebelumnya di sini ada nama-nama anggota saya. Nah, di sini ada pengertiannya. Jadi, kompetensi personal adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan mengembangkan dirinya secara positif. Ini mencakup kesadaran siapa dirinya, kemampuan mengendalikan emosi dan perilaku, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Di sini ada tujuan, isinya yang pertama menunjukkan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pribadi yang jujur dan bertanggung jawab ini sangat dibutuhkan di lingkungan kita sehari-hari, apalagi di sebuah organisasi. Nah, ketiga, menjadi individu yang stabil secara emosional dan etika. Baik, di sini ada komponennya. Komponennya itu ada 6. Pertama, ada kesadaran diri. Isinya mengenali kelebihan dan kekurangan pribadi. Jadi, kita harus tahu nih, apa sih kelebihan yang ada di dalam diri kita dan apa sih kekurangan yang ada di dalam diri kita. Nah, yang kedua, memahami emosi diri sendiri. Lalu selanjutnya ada pengenalan diri. Isinya mampu mengontrol emosi seperti marah, kecewa, dan sedih. Misal kita sedang dihadapkan situasi yang tidak kita inginkan atau musibah yang tidak mengenakan. Kita tuh harus mampu mengontrol emosi kita agar tidak meledak. Lalu tidak bertindak gegabah. Misal, ketika kita mengambil keputusan, kita nggak boleh yang namanya gegabah. Kita harus memikirkan ke depannya apa sih dampak keputusan yang telah kita ambil. Ketiga, ada disiplin diri. Isinya mampu mengatur waktu dan tanggung jawab. Jadi misal kita banyak kegiatan nih, kita harus mampu memanage waktu dan selalu bertanggung jawab. Lalu ada konsisten dalam melakukan hal-hal positif. Misal kita ingin membeli laptop baru. Nah, kita harus menabung kan. Menabungnya itu harus konsisten. Misal sehari 5.000. Jadi setiap sehari-hari itu kita harus menabung 5.000 dan itu konsisten. Keempat, ada integrasi moral. Isinya bertindak jujur, adil sesuai dengan prinsip etika. Jadi jujur ini dan adil, tanggung jawab itu sangat diperlukan ya guys di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mudah tergoda melakukan kecurangan dan kebohongan. Misal ketika kita melihat teman kita yang mencontek saat ulangan, kita nggak perlu kita nggak usah ikut-ikutan karena seperti yang kita ketahui bahwa mencontek atau itu termasuk tindakan yang tidak baik. Kelima, ada tanggung jawab. Siap menerima konsekuensi dari tindakan sendiri. Misal kita melakukan suatu kegiatan ini. Nah, kita tuh harus mau menerima konsekuensinya dari tindakan yang kita lakukan. Terus menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Misalkan gini, kita diberi PR oleh guru kita. Deadline-nya besok. Nah, hari ini harus bisa menyelesaikannya dan besok harus dikumpulkan. Jangan kita diberi PR hari ini, dikerjakannya besok saat deadline. Itu nggak boleh. Terus, keenam, ada motivasi diri. Isinya, pertama memiliki semangat untuk terus belajar dan berkembang. Misal kita itu mendapatkan nilai 100 pada hari ini. Nah, kita harus bisa berpikir kayak gimana sih caranya nanti biar dapat nilai 100 lagi. Nah, kita kan tuh harus semangat dan berusaha kan. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada fokus mencapai tujuan.
Jadi kita tuh harus fokus dalam mencapai tujuan kita, jangan sampai ngeleok-ngeleok gitu. Nah, di sini ada contohnya. Pertama, mengakui kesalahan tanpa menyalahkan orang lain. Kedua, tetap tenang saat dikritik atau menggunakan kritik untuk perbaikan. Jadi ketika kita dikritik itu kita jangan marah. Kita jadikan kritikan itu sebagai evaluasi dan introspeksi diri kita sendiri. Evaluasi diri kita sendiri dan introspeksi diri kita sendiri. Ketiga, menyelesaikan tugas tanpa harus disuruh atau diawasi terus-menerus. Menjaga kejujuran dalam situasi sulit. Nah, di sini tuh ada penting dan mendesak. Nah, di sini tuh penting mendesak tuh ada 4. Penting dan mendesak, kerjakan sekarang. Tidak penting tapi mendesak, delegasikan. Tidak penting tapi mendesak, jadwalkan. Tidak penting dan tidak mendesak, abaikan. Jadi kalau misalkan kegiatan itu nggak penting, itu lebih baik diabaikan karena membuang waktu juga, teman-teman. Oke. Dan di sini terima kasih. Oke, saya akhiri presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.